Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau mengerjakan MX 300cc. Jadi spek mesinnya ini nanti menggunakan pistonnya 73, terus menggunakan langkahnya 68. Jadi kurang lebih sekitar 280 cc lah. Jadi nggak seperti biasanya kita mengerjakan mesin-mesin Herex, sebenarnya kita juga bisa mengerjakan mesin Yamaha ataupun mesin yang lainnya. Intinya mesin yang di jalan aspal itu masih bisa. Jangankan mesin pesawat pun kita bisa, helikopter. Jadi apa aja yang menggunakan mesin itu bisa kita kerjakan. Dan struk 68 ini kita percayakan dengan Kruk Asum Racing SR. Jadi kita nggak main bikin ke tukang bubut, karena kalau menurut kita bikinan pabrikan itu lebih presisi dan lebih kuat. Dan stangnya menggunakan forget nih teman-teman. Pastikan stangnya lebih ringan dan kuat. Rasionya, gigi rasionya pun kita oplos dari mulai mata 2, 5 dan 6. Rasionya kita oplos. Kita oplos biar lebih close, jadi perpindahan gigi 1 sampai 5 itu dia lebih rapet, jadi nanti RPM nya nggak drop. Ini di bagian karkas seperti ini, Sum Racing. Big pen nya dia kayak 2 tak. Langsung aja kita proses pemasangan. Ini udah kita panaskan, tinggal pasang. Dan di bagian pompa oli kita upgrade, dia lebih kencang 50% lah. Dia lebih kencang 50% daripada standar. Jadi ibaratnya kalau kita udah menaikkan kapasitas mesin, ukuran liner dan piston itu lebih besar, jadi bidangnya lebih luas. Jadi kita harus memperbesar tekanan oli, jadi biar keawetan mesinnya balik lagi ke standar. Jadi masih tetap awet walaupun udah di bore up dan stroke up. Jadi oli ini bagaikan darah pada tubuh. Jadi kalau darahnya dia macet, dia sakit jantung ataupun darah tinggi. Jadi sama kayak mesin, kalau olinya telat atau macet, dia mesinnya ceket, jantungnya macet, ibaratnya dia sakit jantung. Makanya harus di-upgrade dengan pompa oli yang lebih tinggi tekanannya. Terus di bagian kampas kopling, untuk menghindari slip, kita menggunakan kampas dari GL 100, jadi yang 5 lembar atau 5 lapis. Spernya menggunakan racing yang lebih keras daripada standar. Jadi percuma kalau dari karkas powernya udah besar tapi di kopling itu slip, sama aja dia korupsi tenaga. Walaupun misalnya dari karkas tenaganya 40 HP, karena di bagian kopling dia slip, bisa aja tenaganya jadi 30 HP karena koplingnya ini korupsi, suka korupsi ini. Jadi harusnya tersalur ke roda belakang itu sempurna, tenaganya maksimal. Karena dia slip di bagian kopling, tersalur di roda belakang kurang maksimal. Jadi fungsi kopling sebenarnya yang penting dia nggak slip ataupun korupsi tenaga, seperti itu. Kita pasang koplingnya. Nah, kita lanjut ke bagian perakitan di bagian blok dan head. Ini crankcase-nya kita bubut jadi 81 dan linernya kita bikin 79. Jadi nyisa sangat tipis tuh, cuma masih aman sih kalau buat MX. Jadi untuk mensiasati biar olinya nggak rembes, dan kita ini nggak menggunakan packing ya teman-teman. Kita nggak menggunakan packing kertas, jadi langsung dari crankcase ketemu blok. Yang penting dipastikan presisi. Jadi fungsinya nggak menggunakan packing, dia lebih safety, kompresinya nggak mudah bocor. Karena kompresi bocor itu termasuk dari packing yang ambles, jadi mengakibatkan tekanan bautnya kendor, makanya kompresinya bisa bocor. Jadi saya lebih suka nggak pakai packing, jadi biar nggak anti ambles-ambles. Cuma kita lem seperti ini, dan di bagian tengahnya kita kasih o-ring tipis, o-ring kecil, jadi untuk menghindari oli nyebrang ke bagian packing. Jadi seperti itu, langsung kita pasang pistonnya. Oh iya, dan nggak lupa ini udah kita kasih oil jet nih teman-teman. Kita kasih oil jet nih di sini nih.
Ini kita arahkan ke sini nanti. Kita kearahkan dinding bagian in. Nih, nanti kita arahkan ke sini. Terus kita kasih cowakan buat jalur oil jetnya. Jadi kita bypass dari bak kopling untuk menghindari piston macet. Seperti itu. Langsung kita pasang aja pistonnya. Nah, dan kompresi kita menggunakan 12,5. Terus in open membuka di 26 dan in close nya menutup di 56 dan 56, dan sebaliknya di X nya membuka di 56, menutupnya di 26. Kita menggunakan gigi timing adjuster biar bisa digeser-geser angka dialnya. Terus di bagian per kita menggunakan Jepang, dan di bagian head ini kita menggunakan produk dari MG Racing. Klepnya ukuran 28 dan 25. Klep 28 dan 25. Di bagian radiator kita off, cuma ada coolant di bagian, kita bypass di bagian ini aja yang head. Kalau yang block ini nggak ada coolant, jadi murni pendinginan sirip. Lanjut kita copot, nanti kita naikkan ke mesin. Nah, dan ini dia hasil akhir MX 280 cc. Coil kita menggunakan YZ dari Moto1. Terus CDI kita menggunakan BRT dual band. Dan headnya ini menggunakan MG ya teman-teman. Kemarin udah tahu kan ukuran klepnya 28 dan 25. Ini radiator belum kita pasang, jadi rencananya besok bakal kita pasang biar suhu mesinnya nggak terlalu panas. Terus karbunya menggunakan ukuran 40. Karbunya menggunakan 40 PJMJ-nya ini 55 dan 140. Kopling pakai GL. Kita tes sound ya. Ini masih menggunakan dekompresi biar setelahnya enteng. Jadi seperti itu aja, kurang lebih soundnya seperti itu.